Perkenalkan nama saya Amira Fatia Putriansyah. Saya mahasiswi Universitas Terbuka jurusan Data Science dengan nomor induk mahasiswa 0559737707. Di video ini saya ingin mempraktikkan mata kuliah basis data, yaitu praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Untuk panduan mengerjakannya, saya mengacu pada panduan praktikum dalam bentuk PDF yang sudah disediakan dan juga buku materi pokok basis data. Sebelum saya mulai, saya pastikan dulu untuk exam control panelnya bagi Apache dan MySQL sudah saya nyalakan ya. Jadi praktikum bisa dilaksanakan. Dan juga website yang saya gunakan itu localhost. Nah, untuk database yang saya gunakan adalah database rumah sakit ya. Dan ini database-nya. Nah, untuk praktikum transaksi ada beberapa demonstrasi yang akan saya lakukan. Untuk yang pertama adalah saya ingin melakukan demonstrasi commit. Jadi saya ke routines dulu, ini fitur routines ini, lalu saya create new routine. Jadi saya masukkan dulu datanya dan nanti akan saya jelaskan. Oke, jadi untuk yang pertama saya melakukan demonstrasi commit. Jadi commit itu adalah memasukkan suatu data ya ke dalam database secara permanen. Jadi misalnya data yang ingin saya masukkan adalah saya ingin memasukkan data pasien. ID pasiennya berikut 4, nama pasiennya Ridwan, alamat pasien Jalan Bunguraya, dan jenis kelaminnya laki-laki. Gitu. Jadi commit itu memasukkan data ke suatu database secara permanen. Jadi ada tulisan commit ini, lalu saya lanjutkan go. Oke, jadi untuk yang pertama transaksi 1 sudah dilakukan ya, itu untuk commit. Jadi bisa dilihat melalui seksi pasiennya. Ini sudah ada, kita execute saja. Ya, jadi ini sudah masuk ya datanya Ridwan, Jalan Bungur Raya dengan jenis kelamin laki-laki gitu. Jadi commit itu memasukkan data, itu bisa data apa aja, mungkin bisa masukin data pasien atau informasi tentang obat dan lain sebagainya. Oke. Lalu untuk kedua, saya ingin melakukan demonstrasi rollback. Jadi demonstrasi rollback itu seperti undo, fitur undo yaitu ingin meng-cancel suatu perintah ya. Jadi saya coba dulu. Ini tetap di routines ya. Jadi seluruh demonstrasi yang akan saya lakukan untuk praktikum transaksi akan dilakukan melalui routines ya. Saya tulis dulu. Oke, jadi ini rollback ya. Yang dimaksud dengan rollback itu semacam fitur undo ya. Jadi misalnya kalau ada perubahan data tapi ingin mengubah datanya kembali itu bisa pakai rollback. Jadi misalnya yang saya gunakan adalah saya ingin mengubah nama pasien yang tadinya Ridwan menjadi Wahyu, cuman saya pakai fitur rollback dan saya commit juga. Lalu saya go. Oke, ini tadi yang transaksi 2, yang rollback yaitu ingin mengundo. Misalnya tadi mau coba ubah namanya Ridwan menjadi Wahyu, kita execute. Jadi tetap Ridwan ya. Jadi dia mengagalkan aksi tersebut, aksi perubahan nama tersebut. Oke. Jadi untuk yang berikutnya tetap masih di routines ini. Fitur routines adalah save point atau checkpoint. Save point itu ingin nge-save suatu data di tengah jalan gitu. Jadi nggak perlu dari awal. Jadi tetap di routines. Lalu create new routine. Oke, jadi ini yang save point ya. Jadi saya tadi barusan masukin 3 data pasien. Jadi saya masukin data 1, data 2, data 3. Tapi bedanya adalah saya tidak memasukkan data Hartono. Misalnya saya ingin menggagalkan
untuk memasukkan datanya Hartono, jadi saya pakai rollback mengundo ini, tapi mengundunya tidak sampai awal ya, karena dia save point, dia nge-save data yang pertama gitu. Jadi saya ingin menggagalkan masukkan nama yang kedua, pasien kedua ini tanpa harus menghapus dari awal. Jadi itu gunanya save point adalah uh, nge-save satu data tanpa harus pulang dari awal di tengah jalan gitu. Jadi saya go, saya lanjut execute. Oke, jadi ini transaksi 3 sudah berhasil di-execute, itu yang save point tadi. Jadi yang data yang Hartono tadi tidak masuk ya, karena tadi dia dipakai fitur rollback. Tapi rollback itu sudah beserta dengan fitur perintah save point, jadi rollbacknya nggak sampai data yang paling pertama dihapus gitu. Jadi begini hasilnya. Untuk save point intinya dia ingin menyimpan data di tengah jalan gitu. Jadi sebagai recap, untuk transaksi 1 commit ya, itu untuk menyimpan data secara permanen di dalam suatu database. Untuk yang kedua itu rollback, itu semacam ingin membatalkan suatu perintah ya. Dan nomor 3 itu save point, ingin menyimpan data di tengah-tengah jalan gitu. Selanjutnya saya akan menggunakan fitur trigger. Oke, jadi saya ke SQL dulu. Oke, jadi sudah saya ketik ini semuanya. Sebelum saya pencet go dulu di sini, saya jelaskan dulu trigger itu proses otomatis di mana ada proses penambahan, pengurangan data secara otomatis. Jadi misalnya untuk ini saya menggunakan obat ya, jadi saya ingin memasukkan obat terlebih dahulu, misalnya ada Sunmol, Panadol, dan Bodrex. Harganya yang ini, dan untuk stoknya saya sudah taruh juga. Jadi saya masukkan dulu data-data obat ini. Oke, jadi ini data obat yang tadi sudah saya masukkan, dan untuk proses triggernya, saya ke tab triggers. Di create new trigger. Oke, jadi sudah saya ketik perintah sebagai berikut. Ini akan mengaktifasi triggernya ya. Jadi misalnya kalau ada pembelian obat, nanti stoknya akan secara otomatis berkurang gitu. Jadi tanpa harus secara manual ditulis kembali gitu. Jadi ini ketik go. Oke, jadi sekarang ini sudah ada triggernya ya, sudah diaktifasi. Jadi kita coba tetap di tabel transaksi obat ke SQL. Kita coba ya, kita coba tulis ada pembelian obat gitu. Oke, jadi misalnya anggap ada pasien yang beli obat. Tadi A001 itu kode buat obat Sanmol ya, sebanyak 5 pieces. Lalu saya ketik go ya. Berhasil. Lalu kalau saya lihat ke tabel obat, secara otomatis stok akan berkurang. Jadi itu gunanya trigger proses penambahan atau pengurangan data secara otomatis. Oke, tadi untuk praktikum transaksi tadi sudah berhasil dilakukan semua ya, mulai dari commit, rollback, save point, sampai ke trigger. Lalu untuk berikutnya adalah saya ingin mereplika database yang ada di sini ke laptop lain gitu. Jadi untuk pertama-tama, saya misalnya ingin mengekspor seluruh database rumah sakit ini ya. Jadi saya ketik export. Oke, rumah sakit satu SQL. Jadi cara saya melakukannya adalah saya menggunakan Oracle VirtualBox dulu. Saya start dulu ya. Jadi saya ingin memindahkan database dari Windows saya ini ke dalam VirtualBox ini, gitu. Oke, tadi untuk data yang rumah sakit ini tadi sudah berhasil diekspor, dan tadi saya sudah kirim melalui Gmail. Sebenarnya bisa pakai flash disk, cuman saya tidak mempunyai flash disk. Jadi cara lain adalah mengirim bisa melalui WhatsApp atau Gmail gitu. Jadi ini proses importnya sebentar ya.
Oke, jadi tadi sudah berhasil di-download em, database-nya yang ekspor tadi. Nah, sebelum saya ke localhost, saya ke terminal dulu untuk mengaktifkan XML. Kan tadi kalau di Windows udah ada aplikasinya seperti ini. Nah, kalau untuk di Linux, gunakan terminal untuk mengaktifkan Apache dan MySQL ya. Oke, jadi ini sudah berhasil ya. Ini untuk promptnya sudo /opt/lampp/lampp start gitu. Jadi kita coba cek dulu apakah berhasil. Ke Firefox. Oke, jadi tadi berhasil ya. Ini sudah berhasil ke localhost di Linux-nya. Nah, sekarang adalah mengimport data dari Windows, yaitu yang master, ke slave, yaitu Linux. Itu jadi pertama-tama bikin nama database. Jadi data yang tadi sudah diekspor belum otomatis masuk. Jadi kita bikin dulu nama datanya tadi yaitu rumah sakit ya. Rumah sakit.sql. Oke, jadi ini untuk database rumah sakit berhasil diimport ya. Lengkap yang tadi kita pastiin dulu nama yang pasiennya tadi apakah sudah sesuai dengan yang di Windows. Ya, sudah sesuai ya. Oke, jadi berhasil ya proses ekspor dan import. Untuk selanjutnya kita aktivasi Windows sebagai master dan Linux sebagai slave dulu. Jadi untuk sekarang saya aktivasi status master dulu yang di Windows. Jadi untuk menetapkan bahwa eh, yang utama itu Windows-nya dulu ya. Jadi untuk selanjutnya saya buat akun kurirnya dulu ya. Untuk sekarang kita aktivasi di Linux yaitu yang slave ya. Kita konfigurasi filenya dulu ke terminal ya. Oke, ini tadi sudah konfigurasi ya. Lalu kita kembali lagi ke websitenya, ke localhost. Lalu kita hubungkan replikasi tersebut biar jadi kalau ada mau menambahkan data bisa langsung otomatis di slave-nya. Jadi kalau bisa ada penambahan data di master, di slave-nya juga sudah terotomatis. Otomatis sudah dibuat juga. Oke, jadi kita ke SQL. Oke, jadi ini proses sinkronisasi sudah berhasil ya. Jadi ini tulisan di bagian slave IO state-nya waiting for master to send email artinya sudah masing-masing komputer sudah terhubung gitu. Terus salah satu cara untuk membuktikan bahwa antara slave dengan master dengan slave sudah terkoneksi, saya ke terminal di Ubuntu. Lalu saya ping menggunakan IP address. Oke, ini sudah berhasil ya. Pingnya artinya sudah terkoneksi Ubuntu ini ke Windows dan sebaliknya. Gitu. Di ini ya, udah transmitted dan receive dan nggak ada yang lost gitu. Lalu berikutnya, jika semuanya sudah tersinkronisasi, saya ingin mencoba untuk menambahkan data, misalnya data pasien. Itu saya ke rumah sakit, ini juga sudah berhasil sesuai di Windows. Oke, jadi tadi saya barusan menambahkan data pasien
dengan nama Irma di Windows, dan secara otomatis di laptop di Ubuntu sudah otomatis tertambah ya, gitu. Jadi misalnya bisa nambah obat juga dan lain sebagainya. Jadi intinya proses sinkronisasi dan replika sudah berhasil ya, gitu. Sekian penjelasan saya mengenai praktikum ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pengerjaan maupun penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.